Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dengan tema keluargaku. Yuk kita lihat bagaimana Tuhan menghadirkan keluarga untuk membantu kita bertumbuh menjadi anak yang baik. Saya Pak Adrianus Lalan Pasangka akan mengampu pelajaran pendidikan agama Katolik di sekolah kita SDN 002 Ujo Bilang. Sebelum itu, mari kita siapkan hati kita. Kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, berkatilah kami agar dapat berbuat baik kepada orang tua dan anggota keluarga di rumah, seperti yang Engkau kehendaki, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik semua, melalui pembelajaran ini diharapkan kalian mampu mengenal diri dan lingkungan keluarga kalian, bahwa Tuhan menganugerahkan anggota keluarga sebagai penolong bagi kalian untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik. Nah, dalam pembelajaran ini kalian akan belajar mengenai apa itu keluarga. Kemudian kalian akan mendalami perbuatan-perbuatan baik dalam keluarga yang harus kalian lakukan. Kemudian kalian akan mendengarkan cerita yang sangat inspiratif. Dan selanjutnya kita akan mencoba melihat bagaimana kehendak Tuhan dengan membaca ayat-ayat dalam kitab suci dari Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Selanjutnya kalian akan berefleksi mengenai materi ini tentang peranan keluarga dalam pertumbuhan dan perkembangan kalian. Nah, di akhir pembelajaran kalian akan berikan tugas untuk menjadi tindakan kalian atau sebagai aksi nyata kalian untuk kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu keluarga? Keluarga adalah orang yang tinggal bersama kita di rumah. Ayah, ibu, saudara-saudara. Mereka menyayangi kita, melindungi, dan membimbing kita menjadi anak yang baik. Dalam keluarga, kita belajar kasih dan kebaikan, serta belajar untuk saling menolong dan saling menghargai. Nah, kira-kira apa perbuatan baik di keluarga? Tuhan ingin agar kita saling menyayangi di rumah. Kita bisa melakukan hal-hal kecil seperti membantu orang tua, berbagi makanan dengan kakak, menjaga adik, atau mengucapkan terima kasih. Itulah perbuatan baik yang Tuhan sukai. Nah, saya akan menceritakan satu cerita inspiratif yang berjudul Marta berbagi nasi goreng. Suatu hari, Marta membeli nasi goreng, tapi ia tidak makan sendiri. Ia membagi makanannya dengan kakaknya. Kakaknya senang sekali. Dari Marta, kita belajar bahwa berbagi adalah tanda kasih. Tindakan sederhana ini juga menunjukkan cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Nah, saya sudah menyiapkan satu ayat kitab suci dari Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50 supaya kita diterangi oleh sabda Tuhan. Ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibunya dan saudara-saudaranya datang. Mereka berusaha menemui Yesus, tetapi terhalang oleh orang banyak. Maka mereka berdiri menunggu di luar. Lalu seorang berkata kepada Yesus, katanya, "Lihatlah,
ibumu dan saudara-saudaramu berada di luar. Mereka berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab orang itu, katanya, "Siapakah ibuku? Dan siapakah saudara-saudaraku?" Lalu sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, Yesus berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Nah, dalam Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50 ini, Yesus mengajarkan bahwa siapapun yang melaksanakan kehendak Allah, dialah saudara Yesus dan dialah ibu Yesus. Melaksanakan kehendak Allah berarti percaya kepada Yesus dan taat melaksanakan ajarannya. Misalnya berbuat baik kepada sesama dengan semangat cinta kasih seperti teladan Yesus. Pembiasaan berbuat baik dapat dimulai dari lingkungan keluarga, lalu ke lingkungan teman dan masyarakat. Mari kita melihat bagaimana kehidupan kita di rumah. Coba kita renungkan, apakah aku sudah membantu orang tuaku hari ini? Apakah aku sering berterima kasih? Apakah aku marah-marah atau justru sabar kepada saudara? Nah, selama 1 minggu ini tugasmu adalah melakukan 3 perbuatan baik di rumah. Ya, silakan dicatat di buku dan minta tanda tangan orang tuamu. Misalnya, membantu ibu menyapu, atau menjaga adik, atau mengucapkan syukur sebelum makan. Nah, dari pelajaran kita hari ini, kita belajar yang pertama bahwa Tuhan memberi kita keluarga karena Ia mengasihi kita. Yang kedua, perbuatan baik membuat keluarga kita itu rukun. Yang ketiga, kita bisa menjadi saudara Yesus jika taat pada kehendak Allah. Dan yang keempat, ucapkanlah terima kasih pada orang yang berbuat baik kepadamu. Yang kelima, berbuat baik dimulai dari rumah. Sampai di sini pelajaran kita. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berilah kami semangat dan kegembiraan untuk melakukan perintah-Mu. Berbuat baik di rumah dan dimanapun kami berada demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.